Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya, Pak Iman Firman Samadi SPDKR di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 11 bab 2, masih ada kaitannya dengan demokrasi, yang mana subbab materi hari ini berjudul membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Namun sebelum saya menjelaskan materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran saya dapat dengan mudah kalian terima. Berdoa menurut agama dan kegiatan kita masing-masing. Pak Iman Parsi, silahkan. Berdoa selesai. Baik, saya akan menjelaskan materi pada hari ini, namun Pak Iman selalu mengingatkan untuk tetap rajin belajar dan mempersiapkan alat tulisnya, internetnya, dan lain sebagainya. Langsung saja, kita tahu, kita kemarin sudah membahas tentang demokrasi, baik di Indonesia maupun secara umum. Namun di sini pada hakikatnya, suatu negara, ini saya berbicara secara umum ya, negara dapat dikatakan sebagai demokratis. Ini ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya apa Pak Iman? Ini, negara itu kan membuat yang namanya pemerintahan. Pemerintahan ini dibuat oleh negara untuk melayani rakyat. Maka negara yang demokratis ini harus melibatkan rakyat, melibatkan partisipasi rakyat, sehingga pemerintahan yang dibuat oleh negara ini harus berdasarkan rakyat, harus melibatkan partisipasi rakyat. Lalu demokratis dengan demokrasi apakah sama atau beda? Ini sama kayak pemerintah dan pemerintahan, ini sama. Demokratis ini lebih merujuk kepada suatu cara, sementara demokrasi ini merupakan suatu bentuk. Jadi dapat dikatakan demokratis dengan demokrasi itu dua hal yang berbeda. Kita lanjut dari sini, sehingga ketika pemerintahnya berdasarkan oleh rakyat untuk rakyat dan untuk rakyat, maka diharapkan ini rakyat mendapatkan persamaan kedudukan di depan hukum, adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan, adanya kebebasan yang bertanggung jawab, dan distribusi pendapatan secara adil. Ini yang diharapkan oleh negara maupun rakyat ketika negara itu menerapkan negara yang demokrasi, menerapkan negara yang punya cara demokratis. Ini semua, keempat hal ini harus didukung oleh siapa? Didukung oleh pemerintah dan rakyat. Ini harus ada dukungannya. Percuma kalau ide ini tidak dijalankan hanya sebatas ide saja, tetapi nol dalam pelaksanaan. Maka dukungan ini kita harus selalu membiasakan diri dengan aturan hukum yang berlaku, harus membiasakan diri bertindak demokratis, dan kita harus membiasakan diri musyawarah, dan harus dengan diri tidak anarkis. Ini keempat hal penting ini lah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat untuk mendukung terciptanya negara yang demokrasi. Demikian, kalian sebagai siswa ini harus menerapkan ini juga. Jadi tidak hanya pemerintah dan rakyat, kalian sebagai murid pun juga harus menerapkan ini semua, harus membiasakan diri dengan keempat hal ini. Dengan cara apa? Dengan cara membiasakan ini semua di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara. Ini harus kita biasakan, kita lakukan sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini
kehidupan yang demokratis di Indonesia. Lalu pada materi ini silakan merefleksikan akademik kalian. Jadi di materi bab 2 ini kan banyak sekali subbabnya, dari hakikat demokrasi, dinamika penerapan, sampai yang terakhir tadi membangun kehidupan yang demokratis. Silakan setiap subbab materi ini kalian tulis misal 1A, apakah paham sekali, paham sebagian, atau belum paham. Ini diberi alasan. 1B, alasannya apa? 1C, apa alasannya? Silakan nanti diketik di kolom komentar pribadi yang ada di GCR. Ini yang sub materi pokok 1 dan 2. Untuk yang 3 ini. Baik, saya rasa begitu untuk materi ini. Untuk materi bab 2 di kelas 11 ini saya nyatakan sudah selesai. Insya Allah atau mudah-mudahan minggu depan kita bisa melakukan penilaian harian bab 2 kelas 11. Pak Iman akhiri, jika ada yang tanyakan silahkan diketik di kolom komentar YouTube. Terima kasih Pak Iman akhiri, terima kasih saran Pak Iman atau motivasi dari Pak Iman. Tetap rajin belajar, raih cita-cita kalian setinggi langit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar anak-anak menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.